Umat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam renungan harian yang pada hari ini akan didasarkan atas kitab Yesaya pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Namun sebelum kita membaca Alkitab, baiklah kita terlebih dahulu bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau kembali memberikan satu hari di dalam kehidupan kami. Engkau menambahkan satu hari ini untuk kami jalani di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi yang sampai saat ini kami belum tahu kapan wabah ini akan berakhir. Tetapi ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan, pemeliharaan, maupun juga kekuatan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini juga boleh terus memelihara kekuatan dan pengharapan yang ada di dalam diri kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Yesaya pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bacaan tadi, jelaslah ini sebuah ungkapan syukur, nyanyian syukur, pengucapan syukur, dan juga terima kasih kepada Tuhan yang dinaikkan oleh Nabi Yesaya. Padahal pada saat itu bangsa Yehuda masih berada di dalam pembuangan di Babil, dan belum ada tanda-tanda bahwa bangsa Yehuda akan segera mengalami pembebasan dari kekuasaan bangsa Babil. Pada saat itu bangsa Babil masih sungguh sangat kuat. Tidak mungkin dalam sekejap bangsa Babil ini akan diruntuhkan. Nah, tetapi menarik karena dalam situasi semacam itu Nabi Yesaya tetap menaikkan syukur kepada Allah karena ia yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Apa yang menyebabkan sehingga Nabi Yesaya dapat menaikkan syukur di tengah-tengah situasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan harapan bangsa Yehuda? Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang disebut dengan iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan yang tetap menyala di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat suram. Karena iman dan pengharapan tidak terkurung di sini dan saat ini. Ia tidak terkurung oleh situasi dan kondisi
yang ada saat itu, melainkan ia memampukan orang yang memiliki iman dan pengharapan itu melihat jauh ke depan. Bahwa di tengah-tengah hujan yang lebat, di tengah-tengah langit yang gelap, ia percaya bahwa ada matahari, dan matahari itu tetap ada di balik mendung yang gelap sekalipun. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita juga dalam suasana yang muram oleh karena wabah global yang masih belum dapat kita atasi. Para ahli ekonomi sedang berjuang sekuat tenaga mencari jalan, mencari strategi bagaimana dapat mengatasi kelesuan ekonomi yang diakibatkan oleh wabah global ini. Para tenaga medis juga terus berjuang tak kenal lelah, siang dan malam berusaha untuk menyembuhkan para pasien yang terkena COVID-19 ini. Bahkan acap kali mereka kurang istirahat, mereka kelelahan, dan tidak sedikit pula yang harus terpisah dari keluarganya oleh karena mereka tidak ingin menularkan penyakit atau virus itu kepada keluarganya. Dengan tidak mengenal lelah, mereka terus berjuang. Ini bukan perjuangan yang mudah. Ini perjuangan yang sangat berat dan sangat sulit. Kita sungguh berterima kasih kepada mereka semua. Kita sungguh bersyukur bahwa ada orang-orang yang sungguh-sungguh mau memikirkan kesejahteraan sebanyak-banyaknya orang. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mendorong mereka juga tidak lain adalah iman dan pengharapan. Karena mereka yakin bahwa dengan kerja keras, dengan jerih lelah yang mereka kerjakan, mereka percaya wabah ini suatu saat akan dapat diatasi, ekonomi yang lesu juga akan dipulihkan. Nah, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang biasa, kita bukan ahli ekonomi. Mungkin juga sebagian besar dari kita bukan ahli medis. Kita hanya diminta untuk tinggallah di rumah. Jaga jarak satu dengan yang lain. Supaya dengan demikian kita tidak ikut menyebarkan atau meluaskan penularan virus ini. Tetapi sekalipun demikian, tidak berarti kemudian kita hanya pasrah, tak berdaya. Tidak berarti bahwa kemudian kita membiarkan diri kita larut dalam ketakutan ataupun juga keputusasaan. Sekalipun kita hanya tinggal di rumah saja, kita dipanggil untuk menjaga dan memelihara iman dan pengharapan. Itu sesuatu yang sangat penting bagi kita di dalam kita melewati hari-hari yang suram ini. Dengan adanya iman dan pengharapan, kita akan dimampukan untuk tetap percaya bahwa sesudah wabah ini berlalu, masih ada kehidupan, masih ada pengharapan, masih ada sesuatu yang kita nantikan. Oleh karena itu, sesuai yang saya kasihi, tetaplah di dalam iman dan pengharapan. Jangan biarkan situasi dan kondisi saat ini menguasai diri kita sedemikian rupa sehingga kemudian kita mengalami keputusasaan. Kita kemudian tidak memiliki pengharapan apapun untuk hari depan. Seolah-olah kehidupan sudah berakhir, seolah-olah dunia sudah kiamat. Belum. Mari kita tetap menjaga iman dan pengharapan kita, sehingga itu juga memampukan kita untuk terus memuji namanya, memuliakan dia, dan berterima kasih untuk setiap kebaikan yang setiap hari dapat kita rasakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kembali kita berdoa.
Bapa di dalam surga, iman dan pengharapan sungguh merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kami. Terlebih di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Iman kepada Tuhan, pengharapan yang diletakkan dan digantungkan pada Tuhan sungguh akan memberikan kekuatan kepada kami. Maka ya Tuhan, biarlah Engkau menolong kami supaya kami dapat memelihara, bahkan juga menumbuhkan iman dan pengharapan di tengah-tengah situasi yang barangkali bagi banyak orang tidak berpengharapan lagi. Kami memohon berkat-Mu untuk semua orang yang terus berjuang mengatasi situasi dan kondisi yang buruk ini. Siapapun yang telah dan yang sedang bekerja keras, yang tidak mengutamakan keselamatan dirinya, kenyamanan dirinya, tetapi mengabdikan seluruh kekuatan, tenaga, pikiran, waktu untuk berusaha mengatasi wabah global ini. Berkatilah mereka Tuhan. Jagalah iman dan pengharapan mereka juga, supaya dengan demikian mereka tidak pernah berhenti untuk berusaha mengatasi wabah global ini. Kami doakan mereka yang berada di dalam karantina, baik yang masih berstatus ODP, berstatus PDP, ataupun juga yang positif terkena COVID-19. Biarlah mereka juga oleh senantiasa memiliki iman dan pengharapan, sehingga mereka dapat melalui masa-masa yang sulit ini dengan pertolongan dari Tuhan dan juga dengan kekuatan yang dari Tuhan. Jagailah kami semua ya Tuhan, supaya kami juga dapat melewati darurat COVID-19 ini, badai ini, boleh kami lalui oleh karena pertolongan dari Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadapi semuanya ini. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.